di sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Mas tuanya itu saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak Gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Oh, udah saya cek. Belum dikucurin katanya, Pak. Gimana, Pak? Yang belum. Oh, berarti belum dikucurin? Yang belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa gaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang kerap jadi perbincangan ya. Tidak hanya gaya koboynya, Purbaya juga berbicara ketus yang membuat panas telinga anak buahnya bahkan pejabat di lintas lembaga. Gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terlepas dari sorotan masyarakat. Di samping berbicaranya yang ceplas-ceplos atau koboi, gaya bicaranya sesekali juga keras dan tajam atau ketus. Misalnya saja saat dirinya menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anak buahnya di Bea Cukai dan Pajak. Dirinya dengan tegas mengatakan menyiapkan sanksi pemberhentian untuk mereka jika terbukti bersalah. Titik masuk untuk memperbaiki bea pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang ada di situ, tapi bukan rotasi kalau saya nggak boleh mecas ya. Pak, tadi Bapak bilang Nanti kita akan non job kan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Bicaranya yang ketus juga muncul saat Purbaya mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisru penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Purbaya tegaskan tidak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Meski terkesan ketus dan ceplas-ceplos, namun masyarakat menilai ucapannya yang berani dan tegas efektif mengungkap berbagai persoalan yang ada ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody ya, Priska ya. Ya, sebelumnya Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas.
Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Menjunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul, kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utangnya kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Kembali di Sindo Today, pemirsa, warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Ya, mayoritas warga mengeluhkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diderita balita, anak-anak hingga orang tua. Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami ISPA atau infeksi pernapasan akut. Mereka terdiri dari balita, anak-anak hingga orang tua. Kondisi pengungsian yang cukup panas pada siang hari dan dingin pada malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak muda terserang batuk pilek dan sakit tenggorokan. Udah kemarin udah periksa 2 kali, batuk, dingin, udah periksa 2 kali. Saya juga orang tua saya, banyak yang sakit pada periksa. Untuk saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak ya, sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal, itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki. Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare. Warga berharap pemerintah segera membangun huntara di lokasi yang aman dari bencana tanah bergerak. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Ya, selain itu warga dihimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Pemerintah Benteng bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua,
Sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati. Namun, ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah pada hari Rabu. Ya, tak tembak tersebut, Serka Aceh meninggal dunia, sementara Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan satu karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Ya, akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Togi, ngomong-ngomong tentang pesawat ini, udah pernah lihat pesawat tempur? Udah dong. Belum selesai. Apa nih? Mendarat di jalan tol, pesawat tempur. Oh, pesawat tempur belum pernah. Tapi kalau saya pesawat capung yang kecil pernah dilihat nih ya, mendarat di tol. Karena memang beberapa kejadian di Amerika memang mendaratnya di jalan tol. Oh gitu ya? Iya. Kalau pesawat tempur memang baru pertama kalinya nih di Indonesia mendarat di jalan tol. Really? Ya, pemirsa, TNI Angkatan Udara menguji coba tol Trans Sumatera sebagai runway atau jalur pendaratan pesawat tempur untuk memperkuat sistem pertahanan. Ya, 2 pesawat tempur milik TNI AU F-16 dan Super Tucano ini mendarat sukses di tol Trans Sumatera. Wow. Sebuah pesawat tempur F-16 mendarat pada sebuah jalanan. Tak lama, pesawat kembali melesat di angkasa. Namun ini bukan suasana perang yang genting. Ini adalah uji coba pendaratan di jalan tol Trans Sumatera. TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano untuk menguji coba jalan tol Trans Sumatera, ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung, Provinsi Lampung. Pesawat-pesawat TNI AU ini sempat melakukan pendaratan uji coba sebelum mendarat dengan sempurna. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Doni Ermawan Taufanto, uji coba jalan tol dengan pendaratan pesawat tempur menjadi yang pertama di Indonesia.
Bukan sekedar atraksi, uji coba ini menjadi penanda penting penguatan sistem pertahanan negara dalam menyiapkan infrastruktur sipil yang dapat difungsikan untuk kepentingan pertahanan saat kondisi darurat. Inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai. Uji coba jalan tol dengan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano berlangsung dengan aman dan berjalan sesuai skenario. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kedinginan karena rumahnya terendam banjir. Seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Ya, kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Ya pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, akibat banjir sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Ya, Togi dan pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Saya Priska Papilaya, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Minum dulu.